Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, aku Muhammad Kurnia Ramadan, perwakilan dari kelompokku yang beranggota Zikri Mursyid Hamdalahuddin dan Kainega Erlan. Di video kali ini, aku akan menjelaskan konsep estetika Islam dalam pengembangan budaya saintek. Yuk, kita simak penjelasannya ya. Subbab. Yang pertama, akhlak dan budaya. Yang kedua, etos keilmuan. Yang ketiga, dampak sains dan teknologi. Yang keempat, rekonstruksi berdasarkan akhlak mulia. Yang kelima, seni. Dan yang terakhir, Islam dan pengetahuan. Akhlak dan budaya. Akhlak yang secara kebahasaan, etimologi, berarti budi pekerti, perangi, atau disebut juga sikap hidup, adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, yang ukurannya adalah wahyu. Banyak para ahli bahasa yang mengartikan akhlak sebagai aturan, perangai, perilaku, watak, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, terminologi, akhlak merupakan ilmu yang menentukan yang manakah sifat terpuji atau tercela. Bisa berupa perkataan dan perbuatan manusia yang menyangkut lahir dan batin. Budaya, tanda kurung, Sansekerta, atau budaya, berarti akal, pikiran, ataupun budi. Dalam bahasa Sansekerta, budaya adalah semua hal yang bersangkutan dengan akal, pikiran, dan budi. Di dalam KBBI, budaya merupakan adat istiadat, akal, pikiran, dan budi. Semua hal tersebut bersangkutan dengan cara berkomunikasi dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan, atau bisa dibilang dengan adat istiadat. Akhlak sebagai penggerak budaya. Akhlak sebagai penggerak budaya adalah pola perilaku yang berdasarkan manifestasi nilai-nilai iman yang ada di dalam jiwa manusia, yang mana menunjukkan perbuatan dengan senang dalam komunitas manusia yang berbudaya. Etos keilmuan. Etos memiliki pengertian, pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Dari kata ini, muncul istilah etos kebudayaan, etos kerja, dan mungkin saja etos keilmuan. Secara sederhana, etos didefinisikan sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Budaya Islam adalah istilah yang banyak digunakan dalam akademi sekuler untuk mendeskripsikan praktik budaya orang Islam. Karena agama Islam muncul pada abad ke-6 di Arab. Bentuk awal budaya Muslim kebanyakan merupakan budaya Arab. Menurut Nurcholish Madjid, etos keilmuan adalah suatu bagian integral keagamaan yang sehat. Semangat keilmuan yang dimiliki oleh umat Islam mengacu pada pandangan dunia tauhid. Mencari ilmu adalah ibadah yang dasarnya dari teks Al-Quran dan hadis. Dampak sains dan teknologi. Yang pertama, menyebabkan terjadi proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang kedua, memunculkan permasalahan bagaimana dampak dan pengaruh teknologi terhadap pergeseran nilai-nilai budaya. Yang ketiga, dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi, masyarakat dimanjakan oleh ketersediaan kebutuhannya. Dan yang keempat, terjadi perubahan sistem nilai dan norma. Mari kita lihat arti dari surah At-Taubah ayat 107. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Surah At-Taubah ayat 107. Secara sosiologis, Masjid Diror didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat secara teologis.
Masjid tidur didirikan oleh orang-orang munafik. Yuk kita rehat sejenak dengan mendengarkan lantunan dari surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa manusia dan jin hanya bisa menembus langit dan bumi dengan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu pengetahuan, yaitu sains. Rekonstruksi pengembangan budaya, saintek berbasis akhlak mulia. Internet sudah memiliki banyak dampak bagi banyak orang. Kita bisa menjadi lebih berpengetahuan dan berwawasan luas karena dapat mengakses ensiklopedia atau search engine melalui internet. Selain itu, kita juga dapat berhubungan dengan orang-orang dari luar negeri. Selain membawa dampak positif, internet juga membawa dampak negatif bila disalahgunakan. Contohnya, untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran sesat, agama sesat seperti satanisme, dan lainnya. Oleh karena itu, kita perlu merekonstruksi budaya dalam mengubah perilaku sosial yang berbasis sains, teknologi, dan akhlak mulia. Salah satunya cara dengan menjadi syariat Islam sebagai standar pemanfaat sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria inilah yang harusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat, pragmatisme, atau utilitarisme seperti yang ada sekarang. Seni estetika Islami. Estetika dalam Islam adalah perjalanan dari bentuk menuju hakikat. Segala bentuk dari mana manusia berasal atau sunnah menuju makna. Dalam tradisi Islam, estetika dikaitkan dengan metafisika atau ontologi, pengetahuan dan pemahaman tentang wujud dan peringkat-peringkatnya dari yang zahir sampai yang batin. Karya seni mendorong manusia melakukan pendakian dari yang zahir menuju yang batin, dari alam tasbih menuju alam tanzih. Estetika seni Islam yang membahas tentang penghargaan bentuk seni seperti seni kaligrafi, seni ragam hias tumbuhan, dan geometrik menempati tempat istimewa. Seni dalam Islam. Seni yang diperbolehkan yaitu seni membaca Al-Quran, tilawah atau qiraatul Quran, seni kaligrafi, seni bela diri, seni melipat kertas, seni arsitektur, seni berpidato, seni sastra, seni memasak, gastronomi, seni merajut, dan seni kriya. Seni yang cenderung tidak diperbolehkan yaitu seni rupa, menyanyi, musik, tarian, vandalisme, seni yang terlalu narsisme, seni patung, tindik atau body piercing, operet, seni pertunjukan, dan seni kontemporer. Peran seni dalam pengembangan harmoni. Seni akan terlihat indah dan memiliki kualitas jika ada perpaduan serasi antara jernihnya perasaan dan tajamnya pikiran yang dimiliki oleh seseorang. Seni sebagai pemenuh kebutuhan adalah dapat memenuhi kebutuhan manusia melalui penyaluran ide gagasan dan gerak hati melalui aktivitas seni. Seni sebagai terapi maksudnya dengan berlaku, mencipta, berkarya, atau menikmati seni manusia dapat menghibur diri, melepaskan diri dari tekanan-tekanan dalam batinnya sehingga jiwanya terpuaskan.
Seni sebagai ungkapan atau ekspresi, maksudnya untuk wahana yang dapat digunakan pertama dan utama dari upaya pemunculan atau perwujudan media ungkap. Seni sebagai komunikasi, artinya seni dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan manusia. Islam dan pengetahuan. Kontribusi ilmuwan muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Daulah Islam mampu melahirkan banyak ilmuwan muslim berkaliber internasional yang telah menorehkan karya-karya luar biasa dan bermanfaat bagi umat manusia. Yang pertama, pada masa Abbasiyah terjadi pencapaian cemerlang di dunia Islam dalam bidang sains dan teknologi. Baghdad mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat. Yang kedua, terjadinya perkembangan lembaga pendidikan pada masa Harun ar-Rasyid mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Abbasiyah juga lahir para imam mazhab hukum yang empat. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, Islam telah memberikan kontribusi kepada dunia berupa 3 jenis alat penting, yaitu kertas, kompas, dan mesin. Yang kelima, perpustakaan di Cordova pada abad 10 Masehi mempunyai 600.000 jilid buku. Perpustakaan Darul Hikmah di Kairo mempunyai 2 juta jilid buku. Perpustakaan Al-Hakim di Andalusia mempunyai berbagai buku dalam 40 kamar yang setiap kamarnya berisi 18.000 jilid buku, dan lain-lain. Yang keenam, semaraknya pengembangan ilmu dan pengetahuan di dunia Islam diindikasikan dengan banyaknya perpustakaan tersebar di kota-kota dan negeri-negeri Islam yang jumlahnya sangat fantastik. Dan yang terakhir, kontribusi Islam dalam sains dan teknologi sangat tinggi. Kemajuan yang dicapai Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dari penjelasan yang tadi bisa menambah ilmu teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.